Saya ada pertanyaan-pertanyaan kepada kaum ibu atau kaum ayah yang bisa menjawab. Saya akan berikan hadiah. Ya, hadiahnya ya nggak banyak-banyak, cuman gantungan kunci. Ada saya bawa hadiah, sedikit hadiah. Nah, gantungan kunci ini akan saya berikan untuk ya orang yang bisa menjawab pertanyaan saya. Anak-anaknya ada berapa? Karena si anak yang beno. Anak-anaknya ada berapa? Cuma satu? Ada lagi? Di belakang? Wan, ada lagi? Ramai? Ramai ya? Ramai orang besar ya? Oke. Kita cerita tentang kuis yang diberikan oleh seorang ulama yang ingin anak gonya yang melinte urun hafal Al-Quran. Ketika dipanggil kandidat yang pertama, disinan karena lahidro kandidat, urang yang kena melamar anak gonya, dipanggil kandidat pertama. Ne kenojak, kata sang ulama, gata kena kawin dengan anak lun. Iya. Pertanyaan saya, siapakah namamu? Si pemuda menjawab, nama saya Anas Tengku. Nanggoknya sob? Anas ya. Oke. Karena nama kamu Anas, sekarang coba kamu hafalkan surat An-Nas. Nah, pertanyaannya ke anak mit, matanya anak berlaku kursi. Siapa yang bisa hafal surat An-Nas, boleh berdiri di situ, boleh berada di sini, dapat gantungan kunci. Siapa yang bisa surat An-Nas, tapi untuk anak-anak saja. Ini kunci sih pasti sudah bisa. Ayo, siapa yang bisa? Kecil saja surat An-Nas. Ada yang bisa? Adik bisa? Sikit juga boleh. Kakak bisa? Berdiri di situ boleh saya? Bisa nak? Ya, mak aja sah dikit di situ. Kita butuh mentalnya. Anak-anak kita yang hari ini kita berdayakan mentalnya. Dia nanti akan berani menjadi pemimpin-pemimpin masa depan. Pemuda-pemuda hari ini, syabbanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini pemimpin masa depan. Banyak calon-calon pemimpin kita dari pemuda. Baik dia anggota legislatif, dari DPRK, DPRA, DPR RI, banyak yang dari pemuda. Mereka bukan tidak menjanjikan masa lalu, tapi mereka akan bercerita tentang masa depan. Ayo, siapa yang bisa surat An-Nas? Satu orang saja. Ne? Ada yang bisa? Sedikit pun boleh, satu ayat juga boleh. Kita butuh mentalnya. Hari ini siapa yang maju, dia akan teringat sepanjang hidupnya. Dan ini butuh, bagus untuk mindset dia. Satu orang saja. Nak? Ya nak? Ya silakan, sah leurunci juga boleh. Nah, bisa sayang? Bisa? Ayo baca di situ. Alif Ba. Nggak bacakan oleh orang tuanya juga boleh. Bisa? Berani sayang? Sini saya. Coba baca. Ayah pernah. Ayahnya ajarin aja. Satu ayat juga boleh. Ini perlu untuk mentalnya. Anak mit, begini cara mendidik anak-anak. Hanjit tapi semangat. Coba cina pedal. Ya, biar berani. Coba baca sayang. Sini. Sini. Iya, sini. Iya, salam apa Pak? Dua. Salam anak. Dabir. Oh ya, subhanallah. Apa yang bisa sayang? Fatihah bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Coba baca sayang.
Bismillah, coba baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Pandai sekali bisa ternyata. Malikin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ya, silakan saya. Luar biasa. Ini anak kita luar biasa. Luar biasa. Iya. Kita butuh anak-anak seperti ini. Ya, ini nantinya naik ke YouTube juga anak saya. Ya, insya Allah kita bahagia ada anak-anak kita yang seperti ini. Dan persaksikan oleh Abu dan Umi semuanya. Inilah yang jadi pemimpin-pemimpin kita masa depan. Berani. Masalah pintar, kita bisa belajar. Tapi keberanian, mental, ini yang perlu. Bagaimana ilmu akan mengasuh dan mengasah adab dan akhlak kita. Karena tanpa akhlak kita bukanlah siapa-siapa. Al-adabu fawqal ilmi. Adab inilah yang berada di atas ilmu. Anak-anak yang belajar Al-Quran, dia akan menjadi orang-orang yang beradab. Karena khuluquhul Quran. Rasulullah itu akhlaknya adalah Al-Quran. Itu kata Sayyidatina Aisyah. Bagaimana Rasulullah berakhlak, beretika, sehingga ulama kuno perle melintengoknya adalah orang yang penghafal Al-Quran. Kandidat kedua begitu panggil tengkunya, so nan katanya tengku tersebut, nan long tarik tengku. Oke, silahkan Anda hafal surat At-Tariq. Nah, siro saja, urun syik juga boleh. Ya, surat At-Tariq. Satu orang saja, saya mau duduk ke depan sini pun boleh. Apa yang ada mandu boleh. Ya, kita mau lihat siapa yang bisa hafal surat At-Tariq. Orang besar boleh. Surat At-Tariq. Maju duduk di sini saja. Satu orang saja. Ya, silakan. Oh, silakan. Saudara Muhammad luar biasa. Lagi enam Rasulullah. Mudah akhlaknya seperti Rasulullah juga. Amin. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wasama'i wat-tariqi wa ma adraka ma tariqun najmi sabit. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Qal yanzurul insanu mimma khuliqa mimma idafir. Yakhruju min bayni sulbi wa tara'ib. Innahu 'ala rabbih laqadir yawma tubassaru wa ma lahu min quwwatin wa la nasir. Wasama'i dzati rajmi wal ardi dzati sad. Innahu laqawlun fasl wa ma huwa bil-haq. Innahu yakinun kaida wa yakinun kaida. Subhanallah, luar biasa, sempurna sekali, luar biasa tuh. Ibu, ya silakan. Ya, luar biasa, ya mantap sekali, luar biasa, ya luar biasa, Ibu Muhammad. Imam di sini dulu. Oke, luar biasa. Ini calon-calon imam kita ke depan. Mudah-mudahan. Insyaallah luar biasa. Tengku Haji Muhammad. Tengku Haji Muhammad luar biasa. Luar biasa. Ya, bahagia sekali saya. Berarti mungkin nyan ka gedung ke melinte tengkunya. Nah, itu nama dulu. Kadang perlu yang kedua ya. Kedua atau kepaduka. Atau kedua kata keput. Ya, subhanallah. Jadi ya kaum umi bengi-bengi urang agam memang menang. Pokoknya ada cerita perumahan kedua, perumahan kelih, perumahan keput senang kali. Kenapa urangnya hanya kepikir perasaan tanya urinam? Urang agam memang laganya suka menang sendiri, egois. Urang agam umi. Maka ji lontuan sampai urangnya hanya galak urang agam.
Iya. Iya. Nah, akhirnya tiba di kandidat terakhir, kandidat ketiga. Beliau sudah takut. Beliau sudah gelisah. Gimana cara? Ternyata sesuai dengan nan gehei kenanya. Dia sudah takut, sudah gelisah. Kalau dipanggil berdasarkan nama dia adalah Imran. Dia takut akan disuruh hafal surat Ali Imran. Nah, pertanyaannya, siapa yang hadir pada majelis ini bisa menghafal surat Ali Imran? Maju ke sini. Yang bisa bukan gantungan kunci, lontuan cok peng Mbak ATM. Ya, siapa yang bisa? Saya punya ATM ini, ada ATM BCA. Ya, ATM BCA, saya tarik uang. Siapa yang bisa? Yang bisa hari ini bisa menghafal surat Ali Imran. Maju ke sini, saya tarik uang di ATM. Ayo. Di sini pun bisa tarik uang. ATM-nya sudah ada. Yang bisa maju ke depan. Yang bisa saya tarik uangnya di ATM BCA ini, bisa maju ke depan dan akan saya berikan uangnya. Uangnya langsung 100.000 rupiah. Bisa? Maju ke depan? Maju ke depan ya. Kalau nggak bisa biar saya taruh, biar ATM saja. Bukan. Nunjuk ATM baru nunjuk pin baru ada. Langsung luar biasa. Kan nunjuk pinnya bintang pinnya ya, bintangnya 6 kali. Ya. Lanjut. Ya, jadi begitu takutnya si pemuda ini karena nan kok nyan Imran, beliau takut. Nyom gehei nan lu kiban cara. Akhirnya sampai giliran dia, gehei dia tengkunya. Ai gata yang terakhir aci maju kena, maju. Sonan gata. Dengan mendadak, dengan takutnya dia akhirnya mengaku dan berbicara kepada ulama tersebut. Nan ulun tuan Imran dengku, tapi di kampung lu gehei kulhu dengku. Betul dengku kulhu ya dengku kulhu ya itu. Hagar si pegahanan roh, payah ke cerita roh ke dengku kulhu ya subhanallah. Memang luar biasa bagaimana kita bisa menggugah semangat kita untuk belajar ilmu Al-Quran agar kita terpelihara dengan adab-adab yang Allah ajarkan dalam Al-Quran. Dan Rasulullah juga mengajarkan akhlak dan etika yang ada dalam Al-Quran. Dan inilah yang membuat Tengku Syibral Malasi, Tengku Haji Syibral Malasi MA yang hadir di samping saya, dengan ilmu dan adab beliau menghadam kepada para ulama. Beliau khadam Abu Kutah, beliau khadam Abu Payapasi, beliau khadam Tusuk. Dan ini yang membuat beliau berhasil dan sukses dalam kehidupan. Ini yang diajarkan Rasulullah, akhlak, adab, etika dan sopan santun. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara dari hawa nafsunya sendiri, akan tetapi inilah wahyu yang diturunkan oleh Allah. Dan ilmu inilah ilmu adab, ilmu etika, ilmu sopan santun yang kita pelajari dalam furu' cabang ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf mengajarkan kita agar kita pertama takhalli,
membersihkan hati kita dari akhlak yang tercela, dari akhlak yang buruk, dari akai yang mengkurek-parek, dari akai yang hai dah jom memang kem tak be akainya. Terkadang katanya menyobrok akai itu bak perilaku katanya, bak tingkah laku, bak keseharian katanya. Kadang-kadang katanya takalan tetangga katanya ijak motor ipuo barang rumah tetangga katanya. Tanya tengah tak mana? Bak palamon kali tarik, ya, tarik plastik. Tak kurek plastik takalan putra ipuo. Tak temui tebuk plastik. Tak tanya tahi anak lo. Hanya kena aja. Aku putra ipuo. Payah tak mesah betul. Apa putra ipuo jika kalian putra ipuo. Oh ipuo kursi baru mak. Kai puo kursi. Urang blok kursi tamu dorot kara orang yang ditanya yang iri hati. Sehingga ijak lo motor. Ditanya tengah tak semampu. Balir. Begitu ijak motor, ipuo barang, sama suami ikut bau. Padahal ada sama suami tak ada punggung tanya ikut. Tahu lah mana? Ayahnya, kena kerja. Jika kalian putra lo ipuo ronyo. Ayo mak, ipuo TV. Hai, panepeng ijai tak ipuo TV. Nyan pasti korok. Iya, korupsi. Si kata tu orang kun punya kedor dia anak dia. Karena bro hati. Singa tak kalah. Begitu dia pulang lagi, kai puang Honda baru. Padahal dia cok kredit 4 bam Group ke blok. Gua anyan ke blok Honda baru, dia tanya orang rumah sakit. Iya, dia tanya sakit karena sakit hati. Sakitnya tuh di sini. Nah, orang rumah sakit anak sabu-sabu le tetangga tanya. Kadruk 7 euro baru truk ya sabu. Oh, iblo jeruk 2 kilo ipa ya sabu lah. Oh, laki mah hanam temelo sabu lu dengar orang sakit nah tapi orang temelo sabu. Apakah anak sabu lu hanya Pandu mau di Medan, Bu. Kubu di Medan. Belum motor Innova di Medan. Lo dengar lebih murah di Medan. Matilah juinan. Lain mati ipok di motor. Ditanya tetangga belum motor, ditanya yang meninggal, ditanya yang game over. Babah kira, wa'fu anna katanya. Gara-gara bro hati. Perbaiki hati, jaga akhlak. Itu yang disebut pertama dengan takhalli. Itu hatinya gleh dari akhlak mazmumah, akhlak yang tercela. Baru tahalli. Kita isi akhlak kita dengan akhlak yang mahmudah, akhlak yang terpuji. Kita isi dengan sabar, syukur, tawakal, ikhlas. Sehingga hati kita terang benderang. Getanyo anak pikir keren marin dunia. Kenapa kita bergantung, bertawakal hanya kepada Allah? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan rezeki daripada tempat tidak sangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah yang akan menjadi pencukupnya. Innallaha balighu amri. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Allah akan kepenuhi putra mandu keinginan kitanya. Kita inginkan apa, Allah akan kabulkan kalau kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh keinginan kitanya Allah akan gebi, sehingga kita tidak lagi bergantung kepada manusia. Ini akhlak yang terpuji, akhlak yang mahmudah. Tahiasi diri kitanya. Apabila selesai tahalli, maka kita akan mencapai makam level tajalli. Akan teranglah cahaya Allah
mendapat makam muraqabah, dekat hati kita kepada Allah, sehingga kita sampai pada level ihsan. Anta budallaha ka'annaka tarahu, seakan-akan kita menyembah Allah, seakan kita melihat Allah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka, seandainya pun kamu tidak melihat Allah, yakinlah Allah melihat kita. Yakin ditanya kepada Allah. Ini adalah level muraqabah tentang ilmu tasawuf. Jadikan ilmu tasawuf yang kita pelajari menjadi akhlak, menjadi benteng etika kita, moral kita, tingkah laku, sehingga kita bisa meniru dan meneladani ulama seperti apa yang dilakukan oleh Al-Mukarram Burai Gedanyo bersama Tengku Haji Sibral Marasi MA. Dan insya Allah kita akan meraih kesuksesan dunia dan akhirat. Inilah salah satu contoh bagaimana doa yang kita panjatkan setiap hari. Doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan yang ada di dunia dan kebaikan yang di akhirat nanti. Lon tuan kebetulan di semuanya sering lomba jamaah umrah. Insya Allah bulan he, akhir bulan he dan pertengahan bulan pun akan belum berangkat teman. Kemarin saya bawa jamaah dan dari Rukun Yamani sampai garis batas Hajar Aswad, hinan gesunahkan kita nyoba baca doa ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ternyata nasalah sidro jamaah yang ketika sedang tawaf dia membaca doa yang berbeda. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati jamilah wa qina adzabannar. Ternyata wate tatanya pakai dan pun baca lagi nya hana lagi rote lung di mana sik lago hai teku nyolken kan teku bro ilong urang lepeng jadi mungkin lo mau kawin sidro saya kawin dua, saya bawa istri dua-dua, yang sidronan hasanah, yang sidronan jamilah. Wate lungkeun hasanah mantap bengeh si jamilah. Saya kan harus adil tentu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati jamilah wa qina adzabannar. Ya daripada benjol kakek dapur ngajile. Pada karuwinan ada lagi. Hiasi diri kita yang pertama dengan ilmu tasawuf. Yang kedua, kaum ayah mertua, asal syurga Allah, zikir. Bagaimana zikir yang selama ini dipelopori, digagas, diinisiasi dan difasilitasi oleh Tengku Haji Sibral Marasi MA. Dan sebentar lagi di hadapan kita sudah ada kitab zikir dari Yadara. Kebetulan saya pun sering berangkat umrah dengan Yadara. Zikir yang kita lontarkan, yang kita ucapkan, menggetar di dalam jiwa kita. Dan ini yang menjadi koneksi kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat kita mengucapkan afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nama-nama boleh nih? Kadang mau boleh anak saat kita berzikirlah koneksi kita dengan Allah, Sang Pencipta kita, yang tiada Tuhan selain Allah. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang mengingat Allah dengan berdiri, duduk dan sedang terbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Dan kita berfikir tentang penciptaan langit dan bumi. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Wahai Tuhan kami, tidaklah kau ciptakan ini semua ya Allah sia-sia. Subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Engkau ya Allah,
jagalah kami dari siksa api neraka. Orang-orang yang berzikir, yang selalu terkoneksi dengan Allah. Allah yang menciptakan kita. Allah adalah zat satu-satu yang kita sembah. Dan inilah esensi daripada ilmu tauhid. Bagaimana ilmu tauhid diajarkan oleh Tengku Haji Sibral Malasi MA. Dan ini kita praktekkan sehari-hari. Kita rasakan, kita manifestasikan dalam lidah kita. Kita basahi lidah, bibir kita dengan zikir kepada Allah. Terkadang katanya gaduh lale ngedunya. Watetai motolaga. Di samping tanya bak moto karena menggantung boh musabah. Bak kaca pion. Tapi nyo cuma menggantung bak kaca pion, anda tememat bohnya. Karena jaro tanyo dengan raja talu samping tamat boh lain. Hai boh jeruk maksudnya, boh apel, kan kecil lain. Ya raja kan gitu, nah boh kaya maksudnya. Ada memang meratip, nyansu musik menyomoto laga, dum 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 dum. Uri sampai dekejut. Nami mimi payase. Kenapa dekejut? Pajan mereka cek dia teman lalu dengar toto selawat itu lalu la ilaha illallah nyan baru dekejut. Buno tadi pagi kecelakaan sampai di daerah kamu itu. Kecelakaan 2 Avanza lawan Avanza. Lagi kerupu 6 orang meninggal. Mungkin sudah lihat beritanya di medsos. 6 orang meninggal. Nyan baru ada demi meratip. Allah gaya dengan gempa lagi orangnya, gempa di sini di tempat kita di Pijai. Indomaret rubuh depan. Ini gede depan rubuh. Tetangga termasuk keluarga saya sendiri banyak juga yang meninggal karena lon kampung di sini. Saat Allah goyang kita, nyan baru diingat ke Allah. Maka ji uronyo tak goyang ulai katanya. Bek gegok-gok dunia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang katanya begitu Allah timpakan musibah azab, nyan baru tinggal dekat Allah. Saat gempa baru la ilaha illallah. Nyan kadang la ilaha illallah tengah gempa mati terkejut la ilaha illallah baru. Yang kesembahyang hantam. Gaduh bak gempa mati. Nah saatnya tengah gempa urang ke azan. Barokan orang lain azan kok nyan belum. Tengah gempanya baru kedemi azan. Baru ingat kepada Allah. Apakah Allah harus memberikan azab dan bencananya? Baru kita teringat kepada Allah. Nah ibu-ibu yang kehilangan suami dan meninggalkan anak menjadi anak yatim. Anak-anak yatimnya lah yang uronyo tasantuni dengan berkat maulid Rasulullah. Uronyo malamnya kita masuk bulan Rajab. Tadi azan maghrib berkumandang. Kita selesai dari tanggal 30 Jumadil Akhir dan kita masuk 1 Rajab malam ini. Sehingga sunat katanya puasa 1, 2, 3 Rajab. Puasa Rajab. Ada kita sunat membaca istighfar Rajab. Kalau mau doanya bisa saya share. Jadi masuk bulan Rajab. Sebelumnya kita di bulan Jumadil Akhir. Bulan Jumadil Akhir adalah bulan yang begitu banyak peristiwa yang terjadi. Yang pertama di bulan Jumadil Akhir yang baru tadi sore kita lewati, ada kejadian namanya Perang Yarmuk. Perang Yarmuk terjadi tahun 656 Masehi. Di saat itu pasukan Muslim syahid 3.000 orang. Dan itu adalah perang terbesar antara Muslim dan Romawi. Saatnya masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Panglima perangnya Khalid bin Walid. Dan itu adalah perang terbesar daripada Khalid bin Walid. Kejadian ini sudah diramalkan dalam Al-Quran. Ghulibatir Rum, dikalahkan Romawi.
Konstantinopel, Suriah, Mesopotamia bertekuk lutut. Di Skandaria kalah. Itu sudah diprediksi. Saat ayat itu diturunkan, urang haipate han mungkin Rasulullah talu Roma. Ternyata benar dengan perang Yarmuk yang terjadi di Jumadil Akhir. Hinampi cukup jahit, urang yang menjadi syahid. Urang yang meninggal 3 yang yatim. Dalam tarikh Islam ada khilafah, ada khilafiyah para ulama tentang kelahiran Rasulullah. Sehingga katanya biasa terperingati Maulid, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal dan Jumadil Akhir, 4 bulan ini. Berarti dengan berakhirnya itu biasa orang tidak lagi kenduri Maulid. Tapi kita sekarang sudah kenduri Rajab. Dan berakhirnya bulan Maulid bukan berarti kita hanya jadi kenduri. Tip kenduri yang tadi kepada Rasulullah itu adalah kenduri yang untuk mengagungkan Rasulullah dan tetap diberikan pahala karena mengagungkan Rasulullah walaupun bukan di bulan Maulid. Ada kenduri Maulid mingguan tip uro Senin. Bagaimana Abu Lahab, paman Rasulullah, beliau saat itu senang ketika Aminah hamil, tapi Abdullah meninggal. Beliau bangga ketika Aminah hendak melahirkan. Beliau titipkan budaknya Suwaibah Aslamiyah. Saatnya di rumah Aminah, gepreh-preh Aminah melahirkan. Begitu Aminah hendak melahirkan, Suwaibah Aslamiyah membawa berita gembira. Lapor Abu Lahab, Aminah sudah melahirkan. Begitu Abu Lahab bahagia, dia senang. Sudah ada pengganti adiknya yang meninggal, pengganti daripada Abdullah. Saat itu begitu bahagianya, persaksikan olehmu wahai budakku, hari ini kamu merdeka karena Allah. Gepu merdeka budak. Menyogedanyo si Rolamid yang kurang lebih harganya Miojino di Arab sekitar 60 juta. Sedekah Abu Lahab untuk Maulid Rasulullah, menyambut kelahiran Rasulullah, sekitar 60 juta. Makanya setiap Senin Abu Lahab pre-hasil. Jadi orang yang hantem sedekah Maulid yang lebih paling lebih kredit daripada Abu Lahab. Yang kelong yang ke drol na pupu udah lagi. Orang yang mau kenduri mingguan, insya Allah akan ke bebas juga seperti Abu Lahab. Ini apa yang terjadi? Bagaimana di Jumadil Akhir juga kemarin kita dengar 22 Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah